be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 tanda wanita atau ciri wanita yang betul-betul memikirkan selingkuhan. Ini kenapa bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Bisa saja. Lalu yuk kita lihat apa yang melatar belakangi dan apa yang menyebabkan seseorang menjadi kenapa lebih memikirkan selingkuhan daripada memikirkan suami sendiri. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru bersama Kang Kumis dan di channel Kang Kumis tentunya. Channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga. Nah, lalu apa yang timbul ya? Apa saja yang timbul ketika seorang wanita sedang memikirkan atau sedang memiliki selingkuhan di luar sana? Mulai kita lihat dari sisi finansial, biasanya mengalami perubahan finansial atau pembengkakan penggunaan keuangan. Ini biasanya sering terjadi ketika memang seorang suami sudah betul-betul mempercayai seorang istri lalu memberikan sedikit uang lebih. Ini biasanya kan banyak orang yang punya pemikiran seperti ini. Walaupun misalnya jarang ketemu suami tapi duit ngalir terus. Nah, ini termasuk di sini penyalahgunaan pemahaman. Jadi ketika memang kita betul-betul mempercayai pasangan kita dan apapun yang diminta oleh pasangan kita itu adalah wujud kepedulian seorang suami terhadap istri. Jadi tolong jangan disalahgunakan. Biasanya seorang istri suka nekat membelanjakan sebagian uangnya untuk pria yang ada di luar sana. Lalu kemudian yang kedua, biasanya dia lebih perhatian kepada selingkuhannya daripada atau dibanding dengan suami sendiri. Nah, lalu apa saja sih contohnya ketika seorang wanita sudah mulai memberikan perhatian kepada orang lain itu lebih besar daripada kepada pasangan sendiri. Itu contohnya ketika mungkin kita sebagai seorang suami mencoba menghubungi istri baik melalui telepon, melalui chat, itu biasanya kurang diperhatikan. Namun ketika seorang selingkuhan yang mengirim chat kemudian telepon itu biasanya cepat sekali ya, responnya sangat cepat sekali. Jadi ketika mungkin suami telepon, dia selalu bilang sibuk lah, nggak sempet lah, inilah itulah. Namun di sisi lain dia justru lagi mementingkan atau sedang mementingkan chat atau telepon dari selingkuhannya. Ini contoh. Lalu tanda yang ketiga, biasanya ketika wanita sudah betul-betul terjerat oleh perselingkuhan, biasanya dia berani berbohong berulang kali. Artinya dia tetap melakukan hal yang sama ya, namun kembali lagi bohong, bohong dan bohong. Contohnya mungkin banyak hal lah ya. Bohong yang pertama yaitu tadi misalnya ketika saat kita menghubungi pasangan kita tidak sempat atau bahkan sulit dihubungi sementara dia sedang sibuk teleponan atau berkomunikasi dengan orang lain. Ini. Lalu yang keempat, biasanya seorang istri ketika sudah memiliki seorang selingkuhan, ini semua hal yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya diceritakan padanya. Biasanya banyak cerita atau bahkan banyak rencana yang sebetulnya suami sendiri saja belum dikasih tahu, tapi diam-diam dia sudah memberitahukan kepada selingkuhannya, yaitu mungkin tentang segala rencana yang dianggap penting ya. Sebetulnya ini adalah situasi yang terbalik, tapi ini kenyataan. Biasanya kan seharusnya ketika kita sudah berumah tangga, orang yang pertama dikasih tahu adalah pasangan kita, bukan orang lain. Tapi pada kenyataannya suka terjadi seperti itu. Orang lain lebih dulu tahu dibanding kita.
Kemudian yang kelima, dia selalu gelisah menunggu telepon, chat, ya, mungkin video call dari pasangan selingkuhnya. Ini adalah bukan hal aneh, ya. Jadi kadang-kadang dia terlihat kesal sendiri, ya. Dia terlihat kesal sendiri, mondar-mandir, gelisah, justru menanti kehadiran orang lain di tengah rumah tangganya. Ini tentunya adalah bukan hal baik yang harus terjadi, ya. Ini seharusnya tidak boleh terjadi di tengah hidup rumah tangga kita. Toh ada orang yang paling bertanggung jawab di tengah rumah tangga kita, yaitu tentunya adalah suami kita tercinta. Lalu ketika sudah seperti itu, maka kita menuju tanda keenam. Biasanya ketika sudah seperti itu, dia rela melakukan apa saja demi pasangan selingkuhnya. Nah, ini memang mungkin seseorang yang, atau mungkin banyak perkataan atau falsafah yang sering kita dengar bahwa cinta memang buta. Nah, inilah. Nah, namun apapun itu, kita tidak seharusnya dibutakan oleh cinta yang tidak beralasan. Karena terus terang ketika memang kita sedang berselingkuh, jujur mungkin di sini adalah ada keterlibatan pihak-pihak yang hanya ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kita, yaitu setan. Nah, maka dari itu yuk kita kuatkan spiritual kita, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi mungkin kita sudah punya anak, punya istri, sudah punya anak dan cucu, ya. Ini kan tentunya banyak pihak yang harus kita pertimbangkan. Lalu kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ini biasanya dia sudah mulai berani menentang apa yang menjadi kehendak pasangan, kehendak suami. Biasanya dia mulai berani membandingkan, ya, mungkin dari sisi fisik, dari sisi finansial, dari gaya bicara, dan bahkan sampai mungkin gaya-gaya di tempat tidur. Ini ketika sudah seperti ini, maka kita sebagai seorang suami harus jeli betul-betul, dan kita harus senantiasa mengawasi apa yang menjadi gerak-gerik pasangan kita, agar pasangan kita tidak lagi terjerumus ke hal yang tidak kita inginkan. Namun saya yakin Anda adalah istri yang setia, istri yang selalu bertanggung jawab. Artinya istri yang tahu bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang istri, yaitu tentunya taat kepada pasangan. Nah, saya yakin Anda adalah suami-suami yang baik, yang selalu memiliki istri sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.